Shalom, puji Tuhan kalau saat ini kita masih diberi kesempatan bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan. Sehingga walaupun saat ini tidak bisa hadir di tempat ini, tapi kita masih bisa melangsungkan ibadah, masih boleh mendengar firman. Dan biarlah ibadah kita PA malam hari ini kita akan buka dengan memuji pujian nomor 258. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Bait pertama sampai bait yang ketiga. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Raja dan Pencipta Maha Kuasa, puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji, memuliakan. Puji Tuhan yang memerintah semesta alam, Kau dilindungi di bawah naungan sayapnya. Hai, lihatlah, Ia mendengar doamu, memimpin jalan hidupmu. Puji Tuhan yang memeliharakan hidupmu. Dia menuntut hidupmu di dalam kasih-Nya. Khawatir sirna kelegaan tibalah, memuji memuliakannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Allah yang patut kami sembah dan muliakan. Tuhan yang boleh kami panggil Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur banyak terima kasih. Sehingga kami masih boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Boleh melihat setiap karya di tengah-tengah kesulitan. Sehingga kami terus mengucap syukur berterima kasih atas setiap apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan belajar lewat firman-Mu. Akan memulai ibadah kami PA saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menyertai. Tuhan saja yang menolong setiap kami. Hati kami boleh rindu untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Aludin. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dan apa yang disampaikan boleh mencelikkan setiap hati kami. Boleh melihat kepadamu Tuhan, boleh semakin mengenal Engkau, dan boleh melihat karya-karyamu lewat kebenaran firman. Kiranya Tuhan menyertai setiap waktu di depan ini Tuhan, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lewat penyertaan Roh Kudus-Mu saja Tuhan, kami boleh dimengertikan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Sekali lagi kita akan pujikan pujian nomor 84. Pujian nomor 84, nyatakan kehendak-Mu.
ayat kedua. Nyatakan kehendakmu, sucikan hidupku. Nyatakanlah ya Yesus, kuatkan hamba-Mu. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku menyerah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, hatiku milik-Mu. Nyatakanlah ya Yesus, pimpinlah hidupku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku menyerah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Dipersilahkan untuk Pak Aludin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti dari tempat masing-masing. Kita tentu sudah sangat merindukan untuk boleh kembali bersekutu dan berkumpul bersama-sama dalam ibadah dan sebagainya. Tetapi sementara waktu kita memang masih harus mengikuti melalui live streaming atau melalui itu siaran tunda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan untuk membahas Injil di dalam kisah kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang tokoh yang sangat menarik untuk kita membahas kehidupannya dan banyak sekali hal yang kita bisa belajar daripada kehidupan Yusuf. Yang lalu kita membahas satu tema mengenai pergumulan di dalam mengampuni. Mengampuni itu bukan hal yang mudah dan itu seseorang bergumul dengan hebat tak kala dia juga dilukai dengan sangat mendalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada minggu lalu kita bahas di dalam Kejadian pasal ke-44 sampai 45. Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan Alkitab Bapak Ibu. Dan minggu lalu pada bagian kedua Kejadian pasal 44 itu berbicara mengenai pembelaan Yehuda terhadap Benyamin. Waktu mereka sudah mau meninggalkan Mesir dengan membawa gandum, tetapi dicegat, lalu dituduh bahwa mereka telah mencuri piala perak yang selama ini dipakai Yusuf menelaah. Lalu mereka dengan yakin berkata bahwa mereka tidak mengambil, dan barang siapa yang kedapatan itu biarlah dia dimatikan, dan mereka semuanya menjadi budak. Dan lalu ketika diperiksa ditemukan itu ada di dalam karung Benyamin, celaka. Sebab mereka sudah menjamin, Yehuda terutama sudah menjamin kepada Yakub bahwa Benyamin akan pulang beserta dengan mereka. Maka kita tahu ketika situasi menjadi genting, Yehuda maju ke depan, dan di dalam Kejadian pasal 44 bagian yang kedua itu Yehuda memberikan satu pembelaan. Pidato Yehuda adalah pidato salah satu yang paling panjang dan yang paling menyentuh, yang paling mengharukan di dalam sepanjang Alkitab. Saudara sekalian, kemudian di dalam pembelaan Yehuda tersebut, 2 ayat terakhir itu, Yehuda memberikan permohonan untuk dia saja yang ditahan. Dia menjamin Benyamin, dia rela bahwa Benyamin dilepaskan, saudara-saudaranya pulang, dan dia yang ditahan. Dia rela menjadi budak seumur hidup di Mesir. Dia rela tidak kembali kepada keluarganya. Dia rela untuk menggantikan saudaranya. Ketika Yusuf mendengar itu,
Yusuf sangat terharu. Yehuda yang dulu mengusulkan menjual Yusuf, dia sudah sangat berubah. Yehuda mengasihi papanya. Yehuda tidak mau lagi Yakub berduka. Dulu kehilangan anak yang begitu dia kasihi, yaitu Yusuf. Yehuda tidak sanggup lagi melihat Yakub berduka kehilangan Benyamin. Di sini tersirat pengakuan Yehuda bahwa dialah yang menyebabkan dulu Yusuf dianggap sudah mati. Dan Yehuda tidak mau bahwa kali ini dia menyebabkan kematian Yakub karena kesedihan yang sangat. 22 tahun Yehuda menyaksikan duka yang teramat dalam daripada Yakub waktu kehilangan Yusuf. Yehuda tidak mau lagi melihat itu. Maka saudara sekalian, kata-kata Yehuda membawa kisah daripada bersaudara ini sampai kepada puncaknya. Pembelaan Yehuda begitu menyentuh hati Yusuf, sehingga Yusuf dia akhirnya bisa melihat Yehuda sungguh-sungguh peduli, tulus hati. Yehuda seperti seorang yang baru di hadapan Yusuf, dan Yusuf tahu dia bisa mempercayai Yehuda saat itu. Maka saudara sekalian, Yusuf juga melihat saudara-saudaranya sudah berubah. Mereka memperlakukan Benyamin, saudara seayah dan seibu Yusuf, begitu berbeda. Jika dibandingkan dulu, mereka memperlakukan Yusuf. Maka sekarang tiba saatnya bagi Yusuf untuk memperkenalkan diri kepada mereka. Lalu kita masuk di dalam Kejadian pasal ke-45. Kejadian pasal ke-45 ini adalah klimaks daripada kisah bersaudara ini. Ketika Yusuf mendengar pembelaan Yehuda itu, maka Yusuf tidak bisa menahan diri. Dia menyuruh semua orang keluar, hatinya begitu terharu. Semua orang-orang Mesir yang berada bersama dengan dia disuruhnya keluar, tinggal dia bersama dengan saudara-saudaranya. Dan di saat itulah Yusuf menangis, dia melepaskan beban di dalam hatinya. Yusuf menangis sejadi-jadinya. Alkitab mengatakan Yusuf menangis keras-keras. Beban itu selama ini dia tanggung berpuluh tahun. Dan kemudian setelah dia menangis, dia memberitahu kepada saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Saudara sekalian, Yusuf begitu rindu dengan keluarganya. Dia berkata, "Akulah Yusuf." Tetapi saudara sekalian, kalimat "akulah Yusuf" ketika sampai ke telinga daripada saudaranya, kira-kira apakah mereka menyambut dengan sukacita? Ternyata Yusuf masih hidup. Lalu mereka berpelukan? Tidak, saudara sekalian. Ketika mereka mendengar Yusuf berkata, "Akulah Yusuf," itu seperti guntur di telinga daripada saudara-saudara itu. Mendatangkan ketakutan yang luar biasa bagi mereka. Mereka mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana mungkin penguasa Mesir ini mengetahui nama daripada saudara kami yang sudah lama mati itu. Kenapa dia mengklaim, penguasa itu kenapa mengklaim bahwa dia adalah orang yang mereka tahunya sudah mati. Tetapi jikalau betul dia Yusuf, celaka. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Dia pasti akan menghukum kita akan dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa lolos? Jikalau betul dia Yusuf, dia memiliki kuasa, dia memiliki alasan, dia layak untuk menghukum mereka. Maka saudara sekalian, saudara-saudara Yusuf dikatakan mereka kaget, mereka gemetar, mereka takut. Mereka tidak bisa berkata-kata, mulutnya terkunci serupa dengan penjahat yang kesalahannya dibuktikan dan dinyatakan di pengadilan. Yusuf yang begitu gembira, dia sadar saudara-saudaranya ketakutan di depannya. Saudara-saudaranya tampak dari wajah mereka. Mereka begitu merasa takut kepada Yusuf. Maka lekas-lekas Yusuf menghiburkan mereka dengan kata-kata yang keluar dari hati yang mau mengampuni dan hati yang mau mengasihi. Yusuf meminta mereka mendekat. Sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang Mesir terhadap orang Ibrani, sebab mereka memandang kekejian apabila berdekatan dengan orang-orang Ibrani itu. Dan disinilah kita melihat kali ketiga Yusuf menangis oleh karena saudara-saudaranya.
Saudara sekalian, pada hari ini kita akan masuk kepada satu tema, yaitu bicara mengenai belajar hidup di dalam pengampunan. Selama ini kita tahu tentang mengampuni, tetapi bagaimana hidup di dalam pengampunan? Mari kita baca Kejadian pasal 45 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu sekalian juga ada di layar. Saya akan baca dan Bapak Ibu boleh mengikuti Kejadian pasal 45 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Ayat pertama Kejadian pasal 45, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah dia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Firaun berkata kepada saudara-saudaranya, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi tidak akan orang membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah, mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mataku sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan dia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, banyak sekali hal yang bisa kami pelajari dari kehidupan Yusuf. Dan biarlah kami bukan hanya mengetahui, tapi kami menghidupi kebenaran itu. Tuhan, pimpinlah di dalam PA pada hari ini. Biarlah kami membuka hati kami untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan. Sertailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, juga setiap kami yang mendengarkan. Pimpinlah kami, pertumbuhkanlah kami, jadikanlah hidup kami sebagai hidup yang berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga tolong kami untuk belajar boleh mengampuni jikalau orang bersalah kepada kami. Dan juga belajar untuk boleh menerima pengampunan dan hidup di dalam pengampunan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, di ayat 4 Yusuf mengungkapkan identitasnya sekali lagi. Tadi kita membaca Yusuf mengatakan, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wah, Yusuf memberitahu mereka apa yang dulu mereka lakukan terhadapnya. Wah, ketika mereka mendengar Yusuf berkata,
Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf memandang Yusuf dengan ketakutan. Apa yang akan terjadi kepada kami? Kalimat itu, kamulah yang kamu jual ke Mesir. Itu adalah kalimat yang benar sekali. Sebab saudara-saudara Yusuf telah bersalah atas hal itu. Tetapi ketika Yusuf mengatakan itu bukan kalimat dakwaan kepada saudara mereka, kepada saudara Yusuf. Sebaliknya Yusuf mau memberitahu mereka supaya mereka jangan bersusah hati oleh karena apa yang terjadi dulu. Yusuf justru mengajak mereka melihat kepada apa yang Allah kerjakan bagi mereka semuanya. Yusuf mengatakan bahwa Allah itu berkuasa bahkan atas kebencian saudara-saudaranya dulu dan tindakan jahat mereka dulu. Allah berkuasa untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian, memang mereka sudah bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas penderitaan Yusuf. Tetapi Allah memakai hal itu untuk menggenapkan rencananya. Kisah daripada Yusuf dan saudaranya ini mendorong kita untuk mengamini akan kedaulatan Allah di dalam segala perkara dan percaya akan janjinya, betapapun gelapnya hal itu bagi kita. Saya ingat Amsal 19 ayat ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Allah telah mengutus Yusuf ke Mesir, meskipun melalui kejahatan daripada saudara-saudaranya, sehingga keluarga Yakub bisa terpelihara. Sekarang Yusuf sudah menjadi penguasa atas seluruh Mesir sebagaimana dia katakan di ayat ke-8. Maka sekarang mengapakah saudaranya, keluarganya masih harus tinggal di Kanaan? Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya lekas pulang ke rumah. Kasih tahu papa bahwa Yusuf masih hidup. Bawa kabar baik ini kepada Yakub. Ambil kemas apapun yang engkau miliki yang bisa dibawa dan pindahlah ke Mesir. Yusuf menawarkan mereka, pindahlah, tinggallah permanen di Mesir. Ada tanah yang subur sekali, ada tanah Goshen. Yusuf berjanji akan melindungi mereka dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tanah Goshen adalah tanah yang subur, yang cocok untuk mereka, di mana Yakub dan keturunannya itu mereka dapat tinggal berdekatan satu dengan yang lain tanpa merasa takut. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu kabar yang teramat baik bagi saudara-saudaranya. Mungkin ini kabar yang too good to be true. Satu kabar yang terlalu baik. Bisa jadi sebagian daripada saudara-saudaranya masih ragu. Seperti halnya Thomas. Ketika murid-murid mengatakan guru sudah bangkit. Thomas tidak percaya. Apakah seperti itu? Maka bisa jadi sebagian saudara-saudara Yusuf ragu. Apakah ini benar-benar tulus dari hati Yusuf? Ataukah ini adalah jebakan? Seperti halnya uang yang ditaruh di dalam mulut karung gandum mereka. Apakah ini jebakan seperti halnya piala perak yang ditaruh di dalam karung Benyamin? Tetapi saudara sekalian, kali ini mereka bisa menangkap ketulusan hati Yusuf. Yusuf tidak berbicara melalui penerjemah. Yusuf berbicara pakai bahasa Ibrani. Meskipun mereka tidak melihat Yusuf 22 tahun. Tapi saya percaya mereka masih bisa mengenali suara dan cara bicara Yusuf. Paling tidak Benyamin mengenali saudara seayah dan seibunya itu. Maka saudara sekalian tidak perlu menunggu banyak penjelasan lagi sebab mereka telah melihat ekspresi kasih dan pengampunan yang sungguh-sungguh daripada Yusuf. Yusuf menangis, Yusuf memeluk saudara-saudaranya, mencium mereka. Maka kini relasi di antara saudara itu tidak ada lagi dosa tersembunyi yang harus dipendam. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui mereka akan dosa yang dulu mereka pernah perbuat. Pengampunan sudah diberikan kepada mereka. Kemurahan dan kasih telah bertemu. Saudara sekalian, tetapi kita jangan lupa bahwa rekonsiliasi ini hanya mungkin terjadi
setelah Yusuf menderita dan menang. Ini adalah gambaran yang indah, serupa dengan yang Yesus kerjakan bagi orang-orang berdosa di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Yusuf dari penderitaan menuju kepada kemuliaan, dari penjara menuju kepada tahta, sampai akhirnya dia dimampukan untuk membagikan kelimpahan dan kemuliaannya kepada keluarganya. Saudara sekalian, dan bagian yang tadi kita baca ayat pertama sampai ayat ke-15, itu bagian yang indah sekali. Ditutup dengan ayat 15, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara sekalian, ini kalimat yang sederhana tetapi it is so beautiful. Saudara ingat Kejadian 37, saudaranya begitu membenci Yusuf sampai mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Jangankan berbincang-bincang, menyapa dengan ramah saudaranya tidak mau. Tetapi sekarang mereka telah diperdamaikan, pengampunan sudah diberikan, maka komunikasi itu sekarang berjalan dengan baik. Demikian pula waktu kita bisa berdoa kepada Tuhan Allah, waktu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itu setelah kita diperdamaikan dan diampuni, bukan? Ketika orang berdoa kepada Tuhan, kalau dia belum diperdamaikan, bagaimana mungkin ada komunikasi? Saudara sekalian, pada hari itu banyak hal yang mereka percakapkan, sebab relasi itu sudah diperbaharui. Percakapan mereka penuh sukacita. Yusuf tidak lagi menguji saudara-saudaranya, tetapi benar-benar mengampuni dan menyambut mereka. Hari ini kita akan belajar dua hal yang penting. Belajar bagaimana mengampuni, dan yang kedua belajar menerima pengampunan. Belajar bagaimana diampuni. Yang pertama, kita tahu, kita sering menggumulkan bagaimana mengampuni. Tetapi yang kedua, seringkali jarang kita memikirkan bagaimana hidup di dalam pengampunan. Kita taunya bagaimana aku harus mengampuni, tetapi kita harus belajar bagaimana hidup di dalam pengampunan. Pelajaran yang pertama, bagaimana Yusuf mampu mengampuni seperti itu. Bagaimana Yusuf bisa mengampuni, sementara sebagian besar kita tidak akan bisa mengingat luka yang begitu dalam yang ditimbulkan oleh saudara-saudaranya. Bagaimana mungkin Yusuf bisa mengampuni mereka? Apakah kuncinya Yusuf bisa mengampuni mereka? Saudara, adalah pada bagaimana Yusuf dia mampu melihat dengan jelas maksud dan rencana Tuhan di balik apa yang dia alami. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5 tadi, saudara sekalian, Yusuf mengatakan kunci kenapa dia bisa mengampuni saudaranya. Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Dia tahu saudaranya ketakutan. Dia tahu saudaranya begitu dihantui oleh kejahatan mereka dulu. Tetapi Yusuf mengatakan jangan susah hati. Jangan menyesali diri. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Di sini Yusuf melihat melampaui penderitaan dia akan maksud dan rencana Tuhan. Saudara sekalian, seringkali kita bertanya tentang maksud dan rencana Tuhan. Biasanya hanya pada hal-hal menyangkut, orang bertanya menyangkut urusan jodoh, menyangkut urusan studi, menyangkut urusan pekerjaan, memilih rumah dan sebagainya. Apa sih kira-kira maksud Tuhan? Saudara sekalian, tetapi Yusuf di sini dia bertanya tentang maksud dan rencana Tuhan. Dia menggumulkannya. Bagaimana melihat maksud dan rencana Tuhan itu? Tak kala dia harus melewati lembah kekelaman. Yusuf sekarang adalah Yusuf yang berbeda. Dia sudah begitu matang rohaninya. Dia bisa melihat bahwa sekalipun ketika orang lain bersalah kepada dia, Allah ada di sana untuk sesuatu yang baik di dalam kehidupannya dan kehidupan orang lain. Yusuf bisa memandang bahwa dosa saudara-saudaranya pun
itu tetap ada di dalam kontrol, kendali daripada Tuhan Allah. Biarlah kita boleh berdoa, minta agar Tuhan memampukan kita untuk boleh mengenali pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Tak kala ada duka yang ditimbulkan oleh kesalahan orang lain terhadap kita. Biar kita doa minta Tuhan mampukan untuk melampaui daripada kesakitan itu. Daripada apa yang orang lain perbuat kepada saya. Saya boleh melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan itu. Mungkin pada hari ini kita masih bergumul dengan orang yang mendukakan kita. Dan dia telah mendukakan dengan cara yang menyakitkan. Tetapi ketika kita sadar bahwa Allah berdaulat dan Allah bertindak di dalam caranya, maka kita akan dimampukan untuk boleh mengampuni. Dan saudara sekalian, seringkali melalui apa yang kita alami, Tuhan menolong kita untuk melihat dengan jernih siapakah kita. Seringkali Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita hidup sembarangan. Tetapi baru ketika ada ujian, kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah di dalam hidup kita. Dan kita membutuhkan orang-orang percaya yang lain. Saudara sekalian, tetapi mudahkah proses rekonsiliasi itu? Sampai akhirnya Yusuf mampu untuk mengampuni. Mudahkah proses itu? Saudara sekalian, selama bertahun-tahun saya percaya Yusuf sangat sulit untuk melihat satu keping bukti pun juga bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu bagi kebaikan melalui penderitaannya. Mungkin kita berkata Yusuf orang rohani, dia pasti tahu, dia pasti bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja, sesuatu mendatangkan kebaikan. Tetapi saudara sekalian, Yusuf pasti bergumul, bertahun-tahun dia mungkin mencari bukti bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu. Apalagi berharap bahwa satu hari nanti akan ada perdamaian dengan saudara-saudaranya. Saudara sekalian, rencana Allah tidak selalu mudah dan nampak dengan jelas di dalam kehidupan kita. Tetapi Yusuf pada akhirnya dia dimampukan untuk mengampuni. Karena apa? Karena dia belajar untuk melihat bahwa sesuatu sedang Allah kerjakan di dalam kehidupan dia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca 4 kali, saudara sekalian, Yusuf menggambarkan dirinya sebagai apa? Ketika bicara urusan relasi dia dengan saudaranya, apa yang saudaranya dulu lakukan kepada dia, Yusuf tidak terpusat kepada hal itu. Yusuf tidak menyinggung, mengangkat soal perlakuan saudaranya dulu. Yusuf hanya memperkenalkan diri, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf hanya mengatakan itu. Yusuf tidak mengangkat apa yang saudaranya telah perbuat kepada dia. Melainkan, saudara perhatikan, 4 kali dia menggambarkan dirinya sebagai apa? Dia menggambarkan dirinya sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Di dalam ayat kelima Yusuf berkata, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lalu di ayat ke-7, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Lalu ayat ke-8, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Lalu ayat ke-9, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh tanah Mesir. Yusuf melihat dengan jelas di dalam seluruh kejadian dalam hidupnya. Di situ Allah hadir, Allah berencana, dan Allah memaksudkan sesuatu bagi kebaikan. Bukan hanya bagi Yusuf, tetapi juga bagi keluarganya, orang-orang lain, bangsa-bangsa yang juga datang ke Mesir untuk membeli makanan. Saudara sekalian, Yusuf mampu mengampuni. Oleh karena dia melihat melampaui kesakitan dia. Di situ ada tangan Allah yang sedang mengerjakan sesuatu bagi kebaikan. Sekarang bagaimana? Hal kedua, tadi kita melihat tentang belajar mengampuni. Sekarang belajar untuk menerima pengampunan. Hidup di dalam pengampunan. Ini hal yang juga sangat sulit. Seringkali orang hanya berkata sulit mengampuni, tetapi juga sulit untuk hidup di dalam pengampunan. Saudara sekalian, selain belajar mengampuni, belajar menerima pengampunan, itu hal yang perlu. Dan hidup di dalam pengampunan, itu hal yang tidak mudah.
Seringkali waktu kita membaca kisah hidup Yusuf, saudara sekalian tanpa sadar kita serta-merta menempatkan diri kita di dalam posisi siapa? Kita akan menempatkan diri kita di dalam posisi Yusuf. Kita akan menempatkan diri kita sebagai orang yang benar, yang orang lain bersalah kepada kita, menyakiti hati kita. Lalu kita akan menjadi orang yang bergumul untuk memberikan pengampunan terhadap mereka yang bersalah terhadap kita. Tetapi sejujurnya di dalam banyak kejadian kita bukan serupa dengan Yusuf. Tetapi kita serupa dengan saudara-saudara Yusuf. Adalah orang yang menyakiti orang lain. Orang yang berkhianat terhadap orang lain. Orang yang mendukakan orang lain. Yang memakai orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Seringkali kita melihat orang yang lebih daripada kita. Lantas kita merasa iri hati. Dan iri hati tersebut membawa kita mematikan orang itu di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita. Mungkin melalui ucapan-ucapan, melalui gosip yang jahat. Dan kemarahan yang meledak. Kita berusaha untuk mematikan orang itu di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita. Saudara-saudara, Yusuf melihat Yusuf lebih daripada mereka. Yusuf lebih disayangi. Bahkan Yusuf mendapatkan mimpi daripada Tuhan Allah. Maka mereka membenci dan mereka mau mematikan Yusuf. Saudara sekalian, di dalam banyak kejadian kita bukan serupa dengan Yusuf. Kita lebih serupa dengan saudara-saudara Yusuf. Kitalah yang telah merusak shalom yang seharusnya ada. Relasi satu dengan yang lain telah kita rusak. Dan kemudian kita begitu tersiksa jiwa kita oleh rasa bersalah yang mengikat kita. Seringkali kita berada di dalam posisi itu. Kita mendukakan orang lain. Dan kita melihat bahwa di dalam hidup kita seakan ada noda yang tidak pernah bisa dibersihkan. Seakan ada noda yang tidak pernah bisa dilenyapkan dari kesadaran kita. Sekeras apapun kita mencoba membersihkannya. Mungkin itu adalah dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Yang terus mengejar kita. Terus menuduh kita. Membuat kita merasa kotor dan najis. Maka saudara sekalian, di dalam keadaan seperti itu, kita sangatlah membutuhkan pribadi yang mau maju ke depan, berbicara bagi kita, yang mengupayakan pengampunan dan pendamaian. Saudara-saudara Yusuf, mereka beruntung sebab ketika berhadapan dengan Yusuf, ada Yehuda. Yehuda menjadi pembela bagi mereka. Yehuda menjadi penanggung bagi saudaranya. Tetapi siapakah yang akan membela kita? Siapakah yang akan memperdamaikan kita? Pertama-tama dengan Bapa di sorga dan lalu dengan sesama kita. Maka pertanyaan ini mau tidak mau membawa kita memandang kepada Kristus. Membaca kisah Yusuf, saudara sekalian jangan lupakan akan the good news, kabar baik daripada Injil yang ada di dalam kisah-kisah tersebut. Membaca kisah Yusuf kita menemukan gambaran yang begitu indah akan kasih Allah kepada kita. Ketika manusia berdosa terhadap Tuhan Allah, dosa itu begitu menyakitkan Allah yang telah mencipta manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Sekali lagi dosa begitu beratnya dinilai daripada kepada siapa engkau bersalah. Kita telah berdosa kepada Tuhan Allah yang mencipta kita seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dosa telah merusak keselarasan, telah merusak satu harmoni yang ada sebelumnya. Maka di dalam keadaan tersebut, manusia bersalah kepada Tuhan Allah. Allah berhak sepenuhnya menghukum manusia, menjatuhkan kebinasaan yang kekal untuk memuaskan tuntutan keadilan Tuhan Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah merancang rencana keselamatan, rencana yang akan memuaskan tuntutan keadilan Allah dan membawa kita boleh menerima belas kasihan dan anugerah Allah yang kita perlukan untuk bisa diperdamaikan. Tetapi rencana yang Allah rancangkan adalah rencana yang merugikan Allah. Rencana yang sangat merugikan Allah. Sebab Allah harus memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia
yang penuh dengan penderitaan dan air mata. Saudara sekalian, Yesuslah yang menjadi perantara kita demi terwujudnya shalom itu. Sebagaimana Yehuda menjadi perantara bagi saudara-saudaranya di hadapan penguasa Mesir itu. Yesuslah yang menjadi penanggung bagi kita, sebagaimana Yehuda menjadi penanggung bagi saudara-saudaranya. Akan tetapi saudara sekalian, Yehuda hanya bayang-bayang daripada Yesus. Kasih Yesus kepada kita jauh lebih besar daripada kasih Yehuda kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Yesus tidak hanya bersedia untuk menjamin kita yang bersalah, tetapi Yesus juga bersedia memikul hukuman kita sampai kepada kesudahannya. Saudara sekalian, ketika Yehuda menawarkan diri untuk menjadi budak, menggantikan Benyamin, sebab dia mau saudara-saudaranya pulang kembali kepada keluarga mereka. Ketika Yehuda menawarkan diri menjadi budak, dia tidak sampai menjadi budak. Tetapi satu hari nanti, keturunan Yehuda, yaitu Sang Mesias, Yesus Kristus, yang lahir dari jalur keturunan Yehuda, dia akan benar-benar menjadi hamba, menanggung hukuman saudara-saudaranya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2 kita ingat, Filipi mengatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, Yesus rela menjadi hamba demi membebaskan kita dari ikatan dosa, kematian kekal, dan hukuman neraka. Dan pada puncaknya di atas kayu salib, dia menanggung seluruh beban penghukuman kita, mengalami penolakan oleh Bapanya karena seluruh dosa kita yang sedang ditimpakan kepadanya. Saudara sekalian, kita kembali kepada Kejadian pasal 45. Pengampunan yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya begitu mengkagetkan mereka. Pertama-tama mereka pasti sulit percaya. Mereka tidak bisa percaya. Alkitab mengatakan mereka gemetar di hadapan Yusuf. Mereka kira sebentar lagi mereka pasti dihukum mati. Tetapi Yusuf dengan murah hati berkata kepada saudara-saudaranya, jangan bersedih, jangan menyesal. Ini adalah satu rencana Tuhan, sehingga kamu menjual aku untuk memelihara kehidupan. Yusuf tahu dan Yusuf melihat kecemasan yang begitu hebat di wajah daripada saudara-saudaranya. Dan Yusuf tahu sekalipun dia sudah mengampuni mereka, tetapi saudaranya masih bergumul untuk bisa merasa diampuni. Yusuf sudah mengampuni, tetapi Yusuf tahu saudaranya masih bergumul untuk menerima pengampunan itu. Saudara, kita jangan pikir hanya mengampuni yang sulit. Sering sekali orang bergumul juga untuk bisa benar-benar meyakini bahwa dia sudah diampuni. Seringkali kita berpikir pengampunan, memberi pengampunan itu yang sulit. Tetapi seringkali orang bergumul, apakah dia sudah benar-benar diampuni? Orang-orang Kristen yang dosanya sudah diampuni Tuhan, seringkali masih bergumul, apakah mereka benar-benar sudah diampuni? Apakah nanti kalau aku mati, apakah aku benar-benar sudah diampuni? Padahal Yesaya pasal pertama ayat 18 mengatakan bahwa dosa kita yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara sekalian, banyak orang yang masih hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kecemasan, tidak ada damai sejahtera oleh karena pergumulan tersebut. Kita terus berusaha dan terus mencari dan mengupayakan damai itu. Dengan cara apa, saudara? Mungkin saudara sedang mengalami hal seperti itu. Kita tidak yakin bahwa kita benar-benar sudah diampuni. Maka kita berusaha untuk membuktikan, kita berusaha untuk mengupayakan dengan cara apa? Yaitu berusaha
membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh layak dan berharga menerima kasih Allah. Maka kita bisa saja mencari pembuktian-pembuktian semacam itu, saudara sekalian, misalnya dengan apa? Mati-matian giat di dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Kelihatan begitu melayani, kelihatan begitu rajin di gereja. Tetapi hanya demi meyakinkan bahwa kita cukup berharga untuk menerima pengampunan itu. Tetapi sayang sekali saudara sekalian, sering itu berakhir dengan kegagalan. Seringkali orang-orang mengalami kekecewaan, justru tidak ada kepuasan dan damai. Yang ada itu hanya burnout pada akhirnya. Saya mengingat satu cerita dulu yang pernah saya dengarkan tentang seorang petani tua yang terseok-seok di pinggir jalan sambil memikul hasil kebunnya yang berat membawa ke pasar untuk dijual. Terus lewat satu mobil pick up. Mobil itu, anak muda itu menawarkan, Opa terlalu berjerih payah. Jalan masih jauh ke pasar, ayo naik ke belakang mobil saya. Mobil yang bak terbuka. Maka Opa itu naik. Sambil memikul pikulan dia naik ke atas. Lalu sepanjang perjalanan pemuda itu nyetir. Sesekali ketika dia melihat kepada cermin, kepada spion dia lihat. Ternyata Opa itu berdiri di bak terbuka. Sambil tetap berdiri dengan memikul pikulan hasil kebun dia itu. Kenapa dia tidak duduk? Anak muda itu berhenti. Lalu tanya, Opa silakan duduk. Kenapa terus berdiri sambil memikul jualan? Lalu Opa itu bilang, saya sungkan. Sudah dikasih tumpangan, masa saya duduk, tidak kerja apa-apa. Maka dia tetap berdiri di atas bak terbuka. Paling tidak ada jasa sedikit, supaya dia tidak membebani orang. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir demikian. Dengan segala pelayanan kita, dengan segala kesibukan kita, kita berpikir bahwa kita bisa mengupayakan damai itu sepenuhnya dengan membuktikan bahwa kita layak menerima pengampunan itu. Saudara sekalian, bukan lantas kita tidak melayani ya. Bukan lantas kalau begitu kita, nanti aku dituduh, aku dikira melayani supaya mencari pembuktian. Bukan saudara, bukan lantas kita tidak melayani. Tetapi biar kita kerjakan dengan motivasi yang benar. Tetapi anyway saudara, bahkan ketika satu pelayanan itu dikerjakan bukan dengan motivasi yang benar pun, tetap Tuhan berdaulat untuk memakainya mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita ingat Paulus pernah katakan ketika ada orang-orang yang memberitakan Injil untuk membuat beban Paulus makin berat di dalam penjara. Paulus mengatakan, tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara sekalian, bukan dengan cara seperti itu kita mendapatkan damai, bahwa kita sudah diampuni sepenuhnya. Bukan dengan berusaha untuk membuktikan bahwa aku layak. Damai yang sejati itu terletak di dalam kesadaran bahwa Allah telah mengampuni kita melalui Kristus yang menggantikan kita. Damai yang sejati terletak di dalam kesadaran bahwa Allah telah mengampuni kita melalui Kristus yang menggantikan kita. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Jikalau ada tuduhan-tuduhan di dalam hati bahwa engkau tidak cukup layak, engkau harus kerjakan ini, engkau harus tambahkan itu bukan suara dari Tuhan. Itu suara dari setan yang membuat saudara tidak merasa tenang, tidak merasa yakin bahwa saudara sungguh sudah diampuni. Saudara sekalian, benar bahwa dosa kita begitu besar dan itu hal serius. Orang kadang bertanya, apakah Tuhan betul mau mengampuni saya? Apakah kamu tidak tahu dosa yang dulu saya lakukan? Apakah kamu tidak tahu waktu muda saya seperti apa? Saudara sekalian, dosa kita besar. Siapa yang mengatakan dosa kita itu ringan? Siapapun juga, dosa kita itu adalah hal yang serius. Tidak ada dosa yang tidak serius, saudara sekalian. Kita harus tahu dosa kita, saudara sekalian. Kita harus tahu dosa kita itu jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan dari yang mungkin kita bayangkan. Mungkin saudara besar dalam keluarga yang baik-baik dan kita berkata, aku selama hidup baik-baik saja kok. Saudara sekalian, kita tidak tahu bahwa dosa kita jauh lebih besar
jauh lebih mengerikan daripada yang mungkin kita pikirkan. Dari mana kita tahu bahwa dosa kita begitu besar? Dosa kita itu begitu besar sampai dosa itu hanya bisa dibereskan oleh Sang Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, yang menerima penghukuman kita di atas kayu salib. Saudara sekalian, kalau kesalahan kita hanya bisa dibereskan oleh presiden, saudara tahu betapa seriusnya pelanggaran itu. Maka dosa kita ketika hanya Sang Anak Allah yang bisa membereskan itu, berarti dosa kita sangat serius. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Yesus Kristus melunaskan tuntutan, hukuman atas dosa kita. Maka saudara bayangkan, dosa kita adalah hal yang serius. Dan karena begitu seriusnya, tidak ada orang-orang kudus, tidak ada upacara-upacara agama, tidak ada persembahan apapun juga, kebaikan kita yang bisa membereskan dosa kita. Karena begitu serius, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk membereskan itu. Maka saudara sekalian, setelah Yesus mati di atas kayu salib, setelah Yesus bangkit mengalahkan kematian, naik ke sorga, maka saudara sekalian, dosa tidak ada lagi yang terlalu besar yang tidak mungkin diampuni. Maka saudara sekalian, mengapakah kita terus mencoba untuk mengambil kembali tempat kita di atas kayu salib yang telah dibayar lunas oleh Yesus? Banyak orang seringkali mencoba mengambil tempat mereka kembali di atas kayu salib menerima penghukuman itu. Ketika engkau melakukan itu sama saja dengan engkau mendukakan Tuhan Allah yang telah memberikan anaknya. Jikalau Allah tidak lagi mengkutuk engkau, mengapa engkau sendiri terus-menerus mengkutuk dirimu sendiri? Maka jangan tidak percaya akan kabar baik daripada Injil itu. Meskipun itu engkau katakan too good to be true, tetapi itu adalah kenyataan kasih karunia daripada Tuhan Allah. Banyak orang berkata, begitu gampangkah menjadi Kristen? Begitu mudahkah menerima pengampunan? Dosaku hitam, dosaku begitu gelap. Masakan dengan begitu saja diampuni? Saudara sekalian, mungkin bagi kita it is too good to be true, tetapi itu benar. Itu benar apa yang sudah Allah kerjakan. Dan terakhir saya mau mengatakan, kembali kepada saudara Yusuf. Ketika mereka sudah menerima pengampunan daripada Yusuf, ujian lain timbul. Ujian lain datang kepada mereka. Dari mana? Ujian dari apa? Ujian lain datang yaitu apa? Bersediakah mereka hidup di bawah pengaturan dan pemeliharaan daripada Yusuf? Yusuf berkata, pulanglah, kasih tahu kabar baik ini kepada papa, bahwa Yusuf masih hidup. Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir. Yusuf sekarang punya kemampuan dan kuasa untuk memelihara kalian semua. Kemas barang-barang kalian, pindah kemari. Aku menyediakan tanah yang subur sekali, tanah Goshen, engkau hidup terpelihara. Itu adalah ujian juga bagi saudara Yusuf. Mereka sudah menerima pengampunan, tetapi ujian lain muncul, yaitu bersediakah mereka hidup di bawah pengaturan daripada Yusuf. Kita ingat mimpi Yusuf dulu yang membuat mereka benci setengah mati. Yusuf yang remaja itu bilang, aku mimpi tampak kita di ladang mengikat berkas, lalu berkas kalian sujud kepada berkasku. Wah, mereka marah sekali. Anak ingusan apa-apaan kamu? Kamu kira kami akan bersujud kepadamu? Maka Alkitab mengatakan mereka benci. Lalu ketika Yusuf cerita lagi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepada dia, mereka makin benci, bencinya luar biasa sampai mereka mau melenyapkan Yusuf daripada kehidupan mereka. Kita ingat itu dulu mereka pernah begitu benci. Ya mereka sudah berubah tentu. Yusuf melihat Yehuda berubah. Yusuf melihat saudara-saudaranya berubah. Dan Yusuf mau mengampuni mereka. Yusuf mau membawa mereka hidup di dalam pemeliharaannya. Sekarang dia sudah memiliki kuasa untuk menjamin kehidupan mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka bersedia? Mereka harus memilih. Ada dua pilihan sekarang di hadapan mereka. Pilihan pertama, pulang kembali ke Kanaan. Hidup seperti sebelumnya. Merasa bebas. Tetapi ada di dalam kelaparan, ada di dalam kemelaratan, ada di dalam penderitaan, kemalangan di tanah Kanaan. Mereka pulang, mereka berhak untuk pulang.
Mereka bisa hidup bebas di situ, tetapi bebas dalam penderitaan dan kemelaratan. Ataukah pilihan kedua, mereka menaklukkan diri di bawah pemeliharaan Yusuf di Mesir. Ketika mereka pindah ke Mesir, berarti mereka menyerahkan hidupnya kepada tanggungan, jaminan, pemeliharaan daripada Yusuf. Mereka harus, tanda petik, mereka tunduk kepada Yusuf. Bukankah itu menggenapi mimpi yang dulu mereka begitu tidak suka? Kita akan mengatakan bahwa pasti jauh lebih mudah untuk mereka menaklukkan diri saja toh kepada Yusuf. Sebab Yusuf sudah menunjukkan kasihnya. Yusuf sudah menunjukkan kepeduliannya yang begitu berlimpah kepada mereka. Bukankah lebih mudah toh mereka pindah ke Mesir? Tetapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Sebab hal itu menuntut satu kerelaan. Hal itu menuntut satu kerendahan hati untuk hidup di dalam anugerah pengampunan yang sudah diberikan oleh si Yusuf saudaranya yang dulu mereka jual. Hal itu menuntut kerendahan hati untuk menerima pengampunan dan hidup di bawah pemeliharaan orang yang dulunya menjadi seteru bagi mereka. Saudara sekalian, bukankah kita orang-orang berdosa juga demikian? Bukankah seringkali orang ketika dia menerima pengampunan daripada Tuhan Allah, dia mendengarkan kabar Injil yang begitu baik, dia diperhadapkan kepada pilihan hidup seakan-akan bebas, tetapi di dalam kemelaratan rohani yang penuh dengan kemalangan di tengah dunia ini, terpisah daripada Tuhan Allah. Ataukah dia menundukkan diri kepada Allah dan menerima segala pengampunan, menerima segala kemurahan pemeliharaan Allah di dalam hidupnya. Saudara sekalian, banyak orang berkata, aku mau bebas. Jadi orang Kristen itu adalah mental budak. Tetapi saudara sekalian, Allah memanggil kita. Ketika Allah memanggil kita untuk tunduk kepadanya, ingat, Allah yang memanggil itu adalah Allah yang sama di dalam kelimpahan anugerahnya, yang sudah mengampuni kita daripada segala pemberontakan kita. Tetapi manusia yang berdosa adalah manusia yang pada dasarnya ingin hidup di dalam kebebasan, tidak mau tunduk kepada Allah. Padahal yang seringkali dikatakan kebebasan itu adalah perbudakan di dalam dosa. Manusia diperbudak di dalam dosa, tidak mau dengan sukarela tunduk kepada Allah dan masuk kepada kemurahannya. Maka saudara sekalian, itulah sebabnya Yesus berkata di dalam khotbah di bukit pada ucapan bahagia. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Apakah kita harus semuanya menjadi miskin? Bukan maksudnya secara materi, dalam artian semua orang harus menjadi miskin. Tetapi menjadi miskin ini adalah syarat bagi mereka yang masuk di dalam kerajaan Allah. Orang yang digambarkan miskin, dia have nothing, tidak punya apa-apa yang bisa dia andalkan. Dia hanya orang yang bisa menerima belas kasihan. Dia hanya orang yang bisa menerima pengampunan, yang hanya bisa hidup di dalam anugerah, tidak punya apapun juga. Dia menaklukkan diri kepada Tuhan. Saudara sekalian, itulah orang-orang yang boleh berada di dalam kerajaan Allah. Bayangkan satu hari ada seorang gelandangan di pinggir jalan. Dia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya makanan, berada dalam kelaparan, tinggal menanti kematian. Dia tidak ada keluarga yang memperdulikan dia sama sekali. Betul-betul seorang yang tidak ada apa-apa sama sekali. Lalu ada orang yang lewat. Dan orang itu menaruh belas kasihan kepadanya. Mengajak dia, ayo kamu jangan di sini. Kamu pindah ke rumah saya. Di sana saya akan memelihara kamu. Saya akan memberikan kamu tempat tinggal. Saya akan memberikan kepada kamu makanan yang cukup. Apa yang kamu perlukan aku berikan kepadamu. Lalu orang itu ikut. Dan dia tinggal di situ. Tetapi kemudian dia merasa orang-orang memandang dia seakan-akan orang yang tidak ada apa-apa. Orang yang hanya hidup dalam belas kasihan. Lalu setelah itu sepanjang hari
Dia ambil sapu. Dia sapu seluruh jalanan di depan kompleks, di depan rumah. Dia sapu terus. Lalu kalau orang tanya, dia mengatakan, aku tidak tinggal percuma di sini. Aku melakukan sesuatu sehingga aku pantas berada di tempat ini. Karena kalau tidak ada aku, maka jalanan depan rumah ini kotor. Kalau tidak ada aku, maka pemilik rumah ini tidak dapat nama baik. Nah, seringkali saudara sekalian, kita bersikap seperti itu. Padahal yang perlu dilakukan oleh orang itu, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya perlu bersyukur, berterima kasih, dan kemudian menerima, menundukkan diri, menikmati anugerah itu. Jikalau dia mau mengerjakan sesuatu, itu tidak ada kaitan dengan apa yang sudah dia terima. Saudara sekalian, demikian keputusan untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Bukan tanpa pergumulan sampai kepada akhir hidup kita. Saudara hari ini mempercayakan hidup kepada Tuhankah? Atau saudara hanya mempercayakan sebagian? Saudara sekalian, kerelaan untuk menundukkan diri dan percaya bahwa Dia mengasihi kita dan bahwa Dia bersedia mengampuni dosa-dosa kita, menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara sekalian, kerelaan semacam itu adalah satu peperangan yang setiap hari harus kita jalani sebagai orang percaya. Saudara sekalian, kita setiap hari harus mengalahkan diri yang mencoba untuk mengatakan aku layak kok. Aku mau membuktikan bahwa aku bisa diampuni karena sesuatu yang aku lakukan. Itu adalah sesuatu hal yang kita harus berjuang setiap hari. Untuk boleh ada kerelaan menaklukkan diri, menerima dengan sukacita seluruh anugerah yang Tuhan berikan. Dan saudara perhatikan, saat kita mampu memenangkan itu, memenangkan peperangan di dalam hati kita, saat kita mampu untuk menerima pengampunan itu, hidup di dalam satu penaklukan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Pada saat itu, barulah kita mampu untuk membagikan pengampunan yang sudah kita terima dengan penuh kemurahan pula. Jikalau saudara sudah menerima pengampunan itu, maka saudara dimampukan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Saudara-saudara Yusuf akhirnya mereka mempercayakan hidup mereka kepada Yusuf. Dari mana mereka yakin, dari mana mereka tahu bahwa mereka bisa mempercayakan diri kepada saudaranya itu. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa Yusuf sungguh-sungguh akan berbuat baik kepada mereka. Apa jaminannya? Saudara sekalian, saudara-saudaranya bisa melihat ada satu rencana yang rumit yang Yusuf sudah pikirkan, yang Yusuf rancangkan dari permulaan bagi keselamatan mereka, bagi kecukupan mereka, bagi sejahtera mereka. Jikalau Yusuf bermaksud mencelakai mereka, Yusuf bisa dengan mudah memenjarakan mereka atau membunuh mereka pada saat kali pertama mereka tiba. Yusuf tidak usah memberikan mereka gandum, mereka akan mati kelaparan. Dan Yusuf tidak harus menahan diri. Yusuf tidak harus sampai menanggung beban yang berat, berjumpa dengan mereka, berhadapan dengan mimpi buruk masa lalunya. Yusuf sampai harus menangis berkali-kali, Bapak Ibu sekalian. Dan Yusuf juga punya kuasa untuk melakukan keadilan terhadap mereka. Tidak ada orang yang akan menentang Yusuf. Dan semua orang akan berkata Yusuf melakukan keadilan. Sebab dia dulu diperlakukan tidak adil. Sekarang jikalau dia menghukum mereka, sangat wajar. Tetapi saudaranya melihat sebaliknya. Yang Yusuf lakukan adalah Yusuf dengan cermat merancangkan sesuatu bagi kebaikan keluarganya itu. Bagi damai sejahtera yang akan diraih satu waktu nanti. Bagi shalom yang kembali timbul di dalam keluarga itu. Yusuf merancang satu rencana yang rumit untuk akhirnya boleh melihat pertobatan mereka. Dan Yusuf mengupayakan perdamaian dengan mereka, saudara sekalian. Maka di situ saudaranya melihat. Dan saudara sekalian, orang yang mau berjalan begitu jauh untuk memenangkan saudara-saudaranya, tidak mungkin tidak. Dia memikirkan yang terbaik bagi mereka di dalam hatinya. Orang yang mau berkorban begitu jauh bagi saudaranya,
Tidak mungkin tidak dia memikirkan yang terbaik kepada mereka. Maka saudara sekalian, manakala kita menghadapi godaan, kita berada di dalam ujian dan pencobaan. Godaan untuk meragukan, apakah Allah sungguh-sungguh baik kepadaku? Apakah Allah sungguh-sungguh merancangkan kebaikan bagiku di tengah-tengah segala yang aku hadapi? Mungkin ada godaan untuk meragukan kasih dan pengampunan Tuhan Allah. Maka saudara, hal yang sama bisa kita lihat. Lihatlah pada rencana keselamatan yang dirancangkan Allah oleh karena kasih-Nya. Rencana yang begitu rumit. Saudara, ketika membaca Alkitab, ini bukan kitab pengetahuan saja yang mengisi pengetahuan kita. Bukan cara untuk menjadi orang sukses dan kaya. Bukan cara untuk membuat kita akhirnya menjadi orang terpandang, bukan. Di dalam sepanjang kitab suci kita melihat rencana keselamatan yang begitu rumit yang Allah rancangkan. Kita melihat rencana bagi kerajaannya, the kingdom of God, di dalam seluruh rangkaian daripada kitab suci. Maka saudara sekalian, manakala saudara merasakan keraguan, manakala saudara tergoda untuk tidak percaya akan kebaikan Tuhan Allah, saudara tergoda meragukan kasih-Nya, saudara lihat apa yang Dia kerjakan. Saudara lihat apa yang Dia rancangkan. Kasih-Nya yang penuh pengorbanan itu sampai ditempuh sejauh itu. Karena Sang Anak Allah datang ke dalam dunia. Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Maka saudara sekalian, seperti Yusuf yang rela berjalan begitu jauh demi saudaranya, merancangkan satu persatu kebaikan bagi saudaranya. Maka saudara sekalian, apa yang Allah kerjakan itu juga meyakinkan kita bahwa rencananya adalah baik bagi masa depan kita. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara sekalian, kita harus belajar untuk hidup di dalam pengampunan, menerima pengampunan, menaklukkan diri, percaya sepenuhnya kepada rencananya yang baik adanya itu. Saudara sekalian, bagaimanakah kita belajar mengampuni? Jikalau kita bisa terlebih dahulu belajar menerima pengampunan. Belajar untuk hidup di dalam pengampunan. Yang bisa mendorong kita untuk menyatakan kasih dan pengampunan terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Apakah saudara? Apakah yang bisa mendorong kita menyatakan kasih dan pengampunan itu? Adalah ketika kita merenungkan betapa besar kita sendiri sudah diampuni. Dan betapa mahal harga yang sudah dibayarkan bagi pendamaian kita oleh Tuhan Allah. Saat itulah kita dimampukan untuk boleh berdamai. Yesus telah memperdamaikan kita kepada dirinya. Dan sekarang Dia dengan lembut meminta kita untuk boleh menyerahkan hidup di dalam perasaan damai sejahtera dan berdamai dengan orang-orang yang lain. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan, pengampunan yang melampaui segala akal dan pikiran kami yang Tuhan sudah berikan. Janganlah kami hidup di dalam keraguan, janganlah kami hidup di dalam satu ketidakpercayaan dan berusaha terus-menerus dengan upaya kami membuktikan bahwa kami layak. Tuhan, janganlah kami menempuh itu, tetapi biarlah kami menaruh seluruh iman kami akan kebaikan Tuhan yang sudah menempuh upaya yang begitu jauh memberikan Kristus bagi kami, menjadi pendamaian bagi kami. Maka biarlah hidup kami bukan menjadi hidup yang penuh dengan upaya-upaya pembuktian, tetapi menjadi hidup yang memancarkan betapa besar kasih karunia yang sudah kami terima dari Engkau
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan satu lagu dan Ibu Mary akan memimpin kita. Bapak Ibu juga boleh mempersembahkan persembahan untuk mendukung baik PA maupun juga itu pelayanan-pelayanan kita di tempat-tempat yang lain. Saya serahkan kepada Ibu Mary. Puji Tuhan untuk malam hari ini kita boleh mendengar setiap firman yang disampaikan. Dan biarlah lewat firman yang kita dengarkan malam hari ini, kita boleh semakin mengerti akan cinta kasih Tuhan, atas belas kasih Tuhan, sehingga kita memperoleh pengampunan lewat Yesus Kristus. Kita akan menyambut pujian dengan, kita akan memujikan pujian nomor 258. Puji Tuhan yang Maha Kuasa, bait pertama dan kedua. Bait pertama dan kedua, puji Tuhan Raja dan Pencipta yang Maha Kuasa. Baik, biarlah kita memuji dengan sukacita. Adakah di hati kita ada rasa syukur dan terima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan. Biarlah kita dengan sukacita memuji. Jika hati belum ada kerinduan untuk memuji, biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk bisa memuji Tuhan. Puji Tuhan Raja dan Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan yang memerintah semesta alam. Kau dilindungi di bawah naungan sayapnya. Hai lihatlah, Ia mendengar doamu, memimpin jalan hidupmu. Kita pujikan lagi bait yang kedua. Baiklah, kita akan pujikan pujian nomor 84 sambil kita mengumpulkan persembahan. Nyatakan kehendak-Mu. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Kehendak-Mu nyatakanlah di dalam hatiku. Ku menyerah, ku percaya, nyatakanlah Tuhan.
percaya, nyatakanlah Tuhan. Kita. Oke Bapak Ibu sekalian, jikalau ada pertanyaan mengenai PA pada hari ini, Bapak Ibu masih tetap boleh mengirimkan ke nomor yang selama ini sudah dicantumkan. Nanti minggu depan kita akan menjawab untuk pengumuman untuk pertanyaan dari PA. Dan minggu berikutnya kita akan kembali kepada jam 7 malam, sebab kalau jam 5 masih banyak orang juga yang sementara masih baru kembali dari tempat kerja. Maka mulai minggu depan, minggu berikutnya, kita akan mulai pada jam 7 malam. Sehingga mereka yang pulang kerja bisa mempersiapkan diri sebelum mengikuti PA. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup PA kita pada hari ini. Kita menyanyikan Bapa terima kasih, dan saya akan menutup dalam doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kami bersyukur Tuhan di mana kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami, memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan pimpinlah di dalam PA yang berikutnya. Tuhan persiapkanlah hati kami supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian minggu berikutnya. Kita akan mulai pada jam 7 malam. Tuhan memberkati.